kalian mengalami sesuatu yang terasa biasa saja. Sampai akhirnya kalian menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa kalian telah mengalami sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Bayangkan, kamu memesan taksi online di tengah malam. Tujuanmu jelas, Bandara Igusti Ngurah Rai, mengejar penerbangan dini hari. Semuanya terasa normal, sampai kamu sadar bahwa kamu telah menumpang mobil yang salah. Dan lebih menyeramkannya lagi, mobil itu sudah menghilang tanpa jejak. Malam itu, Bali terasa begitu lengang. Jam di layar ponsel menunjukkan pukul 12.30 malam. Mira berdiri di tepi jalan, di depan hotel tempatnya menginap. Udara malam terasa lembab. Sesekali angin berhembus membawa aroma garam dari laut yang tak terlalu jauh dari sana. Ia mengangkat ponselnya dan mengecek aplikasi taksi online. Statusnya sudah sedang menuju lokasi. Mobil berwarna putih dengan plat nomor yang tertera di aplikasi diperkirakan tiba dalam 2 menit. Mira menarik napas dalam-dalam. Ia selalu merasa tidak nyaman bepergian sendirian di tengah malam, tapi tidak ada pilihan lain. Penerbangannya berangkat pukul 3 pagi dan ia harus tiba di bandara tepat waktu. Lalu, cahaya lampu mobil mendekat. Sebuah mobil putih berhenti tepat di depannya. Plat nomornya cocok. Seorang pria membuka kaca jendela dan tersenyum. "Mbak Mira ya?" Suaranya terdengar biasa saja, sedikit serak. Mira mengangguk. Ia membuka pintu belakang dan masuk. Sebelum sopir beranjak dari mobil, ia sempat turun dan membukakan bagasi. Dengan sedikit ragu, Mira ikut turun dan memasukkan kopernya ke dalam. Perjalanan pun dimulai. Di dalam mobil, suasana terasa sunyi. Hanya suara mesin dan denting pelan notifikasi ponsel dari dashboard pengemudi. Mira mencoba menghilangkan rasa gelisahnya dengan melihat keluar jendela. Jalanan semakin sepi, lampu-lampu jalan terasa redup, dan hanya ada beberapa kendaraan lain yang melintas. Sopir itu tidak banyak bicara. Sejak awal, ia hanya mengangguk ketika Mira masuk. Dan sekarang, ia hanya fokus menyetir. Sesekali melihat kaca spion dengan tatapan datar. Mira mulai merasa ada yang aneh. Biasanya, sopir taksi online akan mengajak bicara. Minimal menanyakan dari mana asalnya, atau sekadar berbasa-basi soal liburan di Bali. Tapi pria ini diam saja. Suasana di dalam mobil terasa semakin dingin. Padahal, AC mobil menyala dalam suhu yang seharusnya nyaman. Mira melirik ke kaca spion. Sekilas, ia melihat mata pria itu. Hitam, kosong. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin pria ini hanya tipe orang yang pendiam. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh. Layar ponsel sopir di dashboard tidak menampilkan aplikasi taksi online. Biasanya, pengemudi akan menyalakan navigasi untuk mengikuti rute perjalanan, tapi layar itu kosong. Mira mulai gelisah. Ia menggenggam ponselnya lebih erat dan berpikir, apa aku harus bertanya? Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, mobil mulai melambat.
Mira melihat keluar jendela dan menyadari bahwa mereka sudah tiba di area bandara. Sopir itu turun lebih dulu dan membukakan bagasi. Mira ikut turun, meraih koper, dan menunduk sebentar untuk mengecek ponselnya. Saat itulah jantungnya hampir berhenti berdetak. Ada 5 panggilan tak terjawab dari nomor yang seharusnya menjemputnya. Dengan tangan gemetar, Mira menekan nomor itu dan mengangkat ponsel ke telinganya. "Halo, Mbak Mira, saya masih menunggu di hotel. Mbaknya di mana?" Suara dari seberang terdengar cemas. Mira membeku. Ia perlahan menoleh ke belakang, ingin memastikan sesuatu. Mobil putih itu sudah tidak ada. Ia melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda bahwa mobil itu pernah berhenti di sana. Jalanan sunyi, tidak ada jejak ban di aspal yang basah. Jantungnya berdetak semakin cepat. Sopir itu, siapa dia? Bagaimana mungkin ia tahu namanya? Plat nomor mobilnya bahkan sesuai dengan yang ada di aplikasi. Dan yang lebih mengerikan lagi, ia belum membayar. Bagaimana menurut kalian? Bayangkan jika ini terjadi pada kalian. Memesan taksi online di tengah malam, merasa aman, hanya untuk menyadari bahwa sopir yang kalian tumpangi bukanlah manusia yang seharusnya menjemput kalian. Apakah ini hanya sebuah kebetulan, atau mungkin ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang tidak kita ketahui? Silakan tulis pengalaman horor kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah mengalami kejadian aneh saat menggunakan transportasi online? Atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, kalau kalian masih berani.